Halo, kembali lagi bersama saya Nata dalam channel Tos Movie. Terima kasih yang sudah mampir, saya doakan kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas film bergenre fiksi thriller yang berjudul I'm Legend, yang diperankan oleh Will Smith dan disutradarai oleh Francis Lawrence pada tahun 2007. Berawal sebuah fenomena dari seorang ilmuwan bernama Dr. Alice Crippen yang menemukan obat untuk menyembuhkan kanker yang disebut dengan virus Crippen. Obat ini sendiri ia buat dari virus campak yang telah dilakukan rekayasa genetika pada labnya. Dan setelah diuji pada 1.000 orang penderita kanker, 1.000 orang tersebut langsung sembuh total dalam beberapa hari saja. Namun keberhasilannya tidak bertahan lama, karena virus tersebut melakukan mutasi genetik yang menjadi malapetaka bagi umat manusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita pantau! Akibat terpapar virus tersebut, manusia berubah menjadi zombie, yang disebut dengan Darkseeker. Berbeda dengan zombie pada umumnya, mereka memiliki ciri seperti vampir karena hanya muncul pada kegelapan malam. Jika mereka terkena sinar ultraviolet, kulit mereka akan melepuh kemudian mati seketika. Selain itu, mereka sangat agresif dan bergerak sangat cepat. Penyebaran virus ini sangat cepat terjadi melalui udara dan gigitan dari Darkseeker itu sendiri, sehingga menginfeksi 99% populasi manusia di dunia, dan menyisakan 1% yang masih bertahan karena kebal dari virus tersebut. Salah satunya Dr. Robert Neville yang merupakan seorang kolonel angkatan darat sekaligus dokter yang meneliti vaksin dari virus Crippen. Ia menjadi satu-satunya manusia yang bertahan hidup di New York, di mana wilayah TKP utama terjadinya penyebaran virus tersebut. Sebelumnya, Robert memiliki seorang istri dan anak perempuan. Namun, saat Robert berusaha melakukan evakuasi kepada mereka, tiba-tiba kecelakaan helikopter terjadi dan menewaskan istri dan anaknya. Robert ditemani anjingnya bernama Samantha. Robert sendiri memiliki antibodi yang tinggi, kebal terhadap penyebaran virus melalui udara dan gigitan dari Darkseeker, sedangkan anjingnya hanya kebal melalui penyebaran udara saja. 3 tahun berlalu setelah penyebaran virus Crippen, kota New York menjadi sangat terbengkalai seperti kota mati. Hewan-hewan bebas berkeliaran, seperti hutan yang berada di dalam kota. Robert dan Sam hidup terisolir di wilayah tersebut. Kegiatan sehari-hari Robert yaitu mengumpulkan setiap makanan yang ia temukan di setiap tempat, dan terkadang ia memburu hewan liar. Sesampainya di rumah, ia selalu menyiramkan air pada jejak kakinya, agar para Darkseeker tidak mengetahui keberadaannya. Saat ia memandikan anjingnya Sam, alarm pada jamnya berbunyi, menandakan matahari akan segera tenggelam. Namun sebelumnya, ia harus menutup seluruh jendela beserta pintu rumah. Kemudian ia dan Sam bersembunyi di dalam bathtub. Terdengar suara Darkseeker yang mulai muncul di malam hari. Keesokan paginya, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Namun sebelumnya, Robert menuju ke ruang lab yang berada di lantai dasar rumahnya. Robert terus meneliti vaksin yang dapat menyembuhkan dan mematikan virus Crippen yang diambil dari sampel darahnya yang kebal, di mana ia lakukan uji coba pada beberapa tikus. Namun sebagian besar senyawa yang disuntikan gagal karena tikus masih terlihat agresif dan ganas, berbeda pada satu tikus yang menunjukkan reaksi normal dan lebih tenang. Akhirnya, ia memutuskan mencari beberapa obat tambahan serta makanan dengan membawa perlengkapan senjata. Bersama Sam, ia menjelajahi beberapa tempat. Namun sebelumnya, ia menyempatkan berkunjung ke toko penyewaan kaset video. Menariknya, Robert meletakkan beberapa boneka manekin, kemudian mengajaknya berbicara layaknya seperti manusia sungguhan.
Tentu saja, Robert sangat depresi tinggal seorang diri di wilayah yang begitu luas dalam waktu yang lama. Ciri manusia sebagai makhluk sosial pun membuat ia meletakkan manekin di beberapa tempat agar tetap terlihat seperti kota berpenghuni. Terlihat pada sebuah peta, ia akan pergi ke sebuah tempat yang belum dikunjungi untuk menemukan obat dan makanan tambahan. I'm a survivor living in New York City. You are not alone. Selain itu, setiap hari Robert selalu menyempatkan melakukan siaran langsung pada radio dan selalu menunggu di pelabuhan pada saat matahari pada puncaknya. Bukan untuk mencari bantuan, melainkan untuk menolong beberapa orang yang masih bertahan hidup namun kekurangan makanan dan tempat bernaung. Beberapa selang kemudian, ketika Sam menemukan seekor rusa, dia mengejarnya hingga tanpa sadar pergi ke sebuah gedung yang gelap, di mana Darkseeker bersembunyi saat matahari terbit. Robert berusaha mengejarnya. Dengan memberanikan diri, Robert masuk dan mencari Sam. Secara perlahan, ia terus mencari karena jika makhluk itu tahu keberadaan Sam dan Robert, maka mereka akan dibunuh. Dan saat menemukan Sam, tiba-tiba untungnya mereka lolos hingga menewaskan satu makhluk itu karena terkena sinar matahari. Setelah mengetahui persembunyian Darkseeker, Robert membuat jebakan untuk menangkap salah satu dari mereka. Untuk dilakukan uji coba pada senyawa yang berhasil dilakukan pada tikus sebelumnya. Dengan menggunakan darahnya sebagai umpan, ia berhasil menangkap makhluk itu. Anehnya, ada salah satu Darkseeker yang memberanikan diri keluar walau sedikit dalam cahaya, yang membuat pipinya melepuh. Membuat Robert merasa heran melihatnya. Lalu, ia membawa Darkseeker tersebut pada labnya, dan langsung melakukan uji coba dengan menyuntikkan vaksin yang sudah ia buat sebelumnya. Namun sayangnya menunjukkan reaksi yang berbeda, di mana makhluk itu kejang-kejang dan mati seketika. Robert terlihat semakin frustasi karena gagal melakukannya. Namun, ia tidak pernah berhenti mencoba. Akhirnya, ia menyuntikkan senyawa untuk meningkatkan denyut jantungnya dan merawat makhluk itu sampai menemukan obat yang tepat. Keesokan paginya, ia kembali melakukan rutinitas seperti biasa, mencari makanan dan kembali ke pelabuhan, menanti kehadiran orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja ia melihat manekin yang ia beri nama Fred berada di ujung jalan. Padahal manekin tersebut dia letakkan di depan toko kaset. Entah siapa yang memindahkannya. Robert yang ketakutan menembaknya. Lalu tak berselang dia mendekati Fred. Ternyata itu sebuah jebakan. Setelah pingsan cukup lama, Robert kembali terbangun mendengar gonggongan dari Sam. Hari semakin gelap, dengan segera ia dan Sam pergi kembali ke mobilnya. Di sini, scene yang cukup menegangkan di mana Robert harus merangkak mengejar waktu. Di sisi lain, 3 ekor anjing yang dilepaskan oleh salah satu Darkseeker menanti matahari tenggelam dan membunuh mereka berdua. Sam berusaha melindungi Robert dari gigitan Darkseeker, sehingga dialah yang terkena gigitan tersebut. Membuatnya semakin tak berdaya, dengan segera Robert membawanya ke ruang lab dan mengobatinya. Karena vaksin belum ditemukan, tentu saja penyebaran virus tersebut terjadi begitu cepat pada tubuh Sam, yang membuatnya berubah menjadi lebih ganas. Dengan terpaksa, Robert membunuhnya. Robert terlihat semakin frustasi karena kehilangan satu-satunya kawan yang menemani dia di kota mati tersebut. Dengan menahan kesedihannya, dia tetap menguburkan Sam. Sudah kalap mata, Robert berencana balas dendam, membunuh para Darkseeker dengan memancing kehadirannya ke sebuah pelabuhan dan membuat jebakan di sana. Saat mereka datang, dengan penuh amarah, Robert menabrak mereka semua.
Tentu saja robot tidak mampu menandingi karena jumlah mereka yang begitu banyak. Saat mobil terguling, robot semakin tak berdaya dan datanglah satu Darkseeker yang ingin menyerangnya. Namun tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang yang membuat para Darkseeker menjauh. Ternyata itu berasal dari seorang wanita yang ingin menyelamatkan robot. Wanita itu bertanya di manakah tempat tinggalnya. Dalam keadaan setengah sadar, robot berusaha menjawabnya dan menyebutkan alamat rumahnya, serta berkata jangan sampai mereka mengikuti jejak kita. Tak berselang, robot bangun di pagi hari, melihat luka di kakinya sudah dijahit. Kemudian ia melihat orang yang berada di dapur bernama Anna dan Ethan yang menyelamatkan ia sebelumnya. Anna menyiapkan robot sarapan, kemudian berkata mereka berasal dari Maryland, dan mendengar siaran radio dari robot, serta menunggunya di pelabuhan sepanjang hari. Lalu ia mengajak robot untuk pergi ke Vermont, di mana tempat para koloni yang selamat. Tidak percaya akan hal itu, robot membantah lalu melempar piringnya. Kemudian pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri. Setelah itu, dia kembali menemui Anna. Anna kembali mengajaknya pergi ke Vermont. Namun robot menjelaskan tidak akan meninggalkan tempatnya sebagai TKP utama sampai menemukan obat yang tepat. Keesokan harinya, robot mengajak Anna dan Ethan pergi memancing. Di sana, saat Ethan sedang berenang, Ethan berkata airnya dingin, sedangkan cuaca saat itu sedang panas. Tiba-tiba, robot memiliki ide untuk membuat obatnya dapat bekerja. Dengan segera, mereka kembali ke rumahnya. Karena suhu tubuh Darkseeker panas, akhirnya ia meletakkan es batu di sekujur tubuhnya. Lalu setelah suhu tubuhnya turun, robot menyuntikkan kembali vaksinnya agar dapat bekerja. Anna terkejut melihat begitu banyak foto Darkseeker yang gagal dalam uji coba yang dilakukan oleh robot. Melihat betapa robot sangat berusaha keras. Setelah itu, ia menggendong Ethan yang sedang tertidur dan membawanya di kamar milik anaknya bernama Marley yang tewas sebelumnya. Singkat cerita, menjelang malam, robot menutup seluruh pintu dan jendela. Di sela-sela itu, Anna kembali mengajak robot pergi ke Vermont. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba ia mendengar suara dari luar. Saat melihatnya, ternyata itu suara sekelompok Darkseeker yang mengetahui tempat tinggalnya. Mereka bisa tahu dari jejak yang tertinggal saat Anna menyelamatkan robot. Dengan segera, Anna pergi melindungi Ethan, dan robot menyalakan seluruh lampu di luar rumah yang sudah ia siapkan sebelumnya, serta meledakkan sejumlah bom demi menghalau para Darkseeker. Saat ingin menyusul Anna dan Ethan di lantai atas, tiba-tiba satu Darkseeker muncul dan menyerangnya. Walaupun telah digigit Darkseeker, robot tidak akan terinfeksi karena kekebalan tubuh yang dimilikinya. Terjadi pertikaian sengit antara mereka hingga akhirnya robot dapat menghalaunya dengan menggunakan senjata yang ada di dekatnya. Setelah Darkseeker itu menjauh, robot segera menemui Anna dan Ethan yang bersembunyi di bawah meja. Sedangkan Darkseeker lain sedang membuka atap rumah. Saat Ethan tiba-tiba bersuara, Darkseeker mendengarnya. Dengan segera robot mengambil pistol dan menembaknya hingga tewas. Di luar rumah, ternyata pemimpin Darkseeker itu mengeluarkan suara seperti meminta bala bantuan. Dengan jumlah yang semakin banyak, mereka menuju ke rumah robot. Dengan segera, robot mengajak Anna dan Ethan ke ruang lab yang berada di lantai dasar rumahnya. Saat tiba di sana, robot terkejut melihat Darkseeker yang diobatinya berubah menjadi lebih baik. Namun, para Darkseeker berhasil membuka pintu lab dan mengejarnya. Dengan segera, robot menutup pintu kaca lab. Pemimpin makhluk itu terus menabrakkan diri ke pintu kaca hingga retak. Kemudian dia membuat sebuah simbol berbentuk kupu-kupu. Robot kemudian mengingat bahwa Darkseeker yang ia rawat memiliki tato berbentuk kupu-kupu. Paham maksud dari makhluk itu, lalu ia meminta Anna membukakan pintu lab. Setelah itu, ia menyuntikkan Darkseeker yang ia rawat kembali seperti semula. Kini robot mengerti mengapa Darkseeker menyerangnya.
bahwa mereka hanya ingin kelompoknya dikembalikan. Setelah berhasil membawa kelompoknya, pemimpin makhluk itu mengajak para Darkseeker untuk pergi dari rumah Robert. Ternyata makhluk itu juga memiliki rasa cinta dan empati terhadap kelompoknya. Film pun ditutup dengan kepergian Robert, Anna, dan Ethan ke Vermont demi menemui koloni yang selamat. Cerita pun selesai. Tetapi uniknya, film ini memiliki dua ending yang berbeda. Ending yang telah saya tampilkan sebelumnya merupakan ending alternatif. Sedangkan ending film yang sebenarnya saat mereka sudah terjebak di dalam, sementara pemimpin Darkseeker terus menabrakkan dirinya di pintu kaca hingga meretakannya. Kemudian Robert melihat di sisi Anna dan Ethan yang ketakutan. Dengan segera ia mengambil vaksin tersebut agar bisa diselamatkan. Robert kemudian mengarahkan Anna dan Ethan ke lorong pintu darurat. Namun Robert tidak ikut bersama mereka dan menyelesaikan tanggung jawabnya hingga akhir, agar mereka dapat selamat. Pada laci lemari, ia melihat foto anak dan istrinya, lalu mengambil granat, kemudian meledakkan dirinya bersama semua Darkseeker yang ada di sana. Pada akhirnya, Anna dan Ethan berhasil menuju ke Vermont dan memberikan sampel vaksin tersebut kepada tentara, hingga mereka menemukan obat yang dapat membunuh virus Griffin. Robert pun menjadi sang legenda. Cerita pun selesai. Menurut kalian, mana ending yang terbaik? Kalau saya harus memilih, ending saat Robert mengorbankan dirinya menggunakan granat merupakan ending yang terbaik. Karena sesuai dengan judul filmnya, bahwa setelah Robert tewas, ia menjadi sang legenda. Robert tidak pernah menyerah menemukan vaksin guna meningkatkan populasi manusia yang semakin punah, dan rela mengorbankan diri hingga akhir hayatnya. Sekian dulu dari saya, semoga kalian semua terhibur, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching and see ya!